Baik, acara kita pada hari ini ada dua bentuk kegiatan. Yang pertama, kita melaksanakan kegiatan apel siaga pengawasan pada masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian setelah apel ini, kita langsung melakukan kegiatan penertiban alat peraga kampanye, yang mana dalam proses ini kita berkolaborasi bersama dengan KPU, kemudian pemerintah daerah, dengan kepolisian dan pihak TNI. Metodenya untuk penertiban APK ini seperti apa, Pak? Ya, pertama Bawaslu, kemudian KPU juga sudah menyurati peserta pemilu agar menertibkan alat peraga kampanye paling lambat hari terakhir kampanye, yaitu kemarin, dan alhamdulillah peserta pemilu sebagian sudah menertibkan secara mandiri sesuai dengan himbauan Bawaslu. Dan hari ini kita penertiban secara bersama karena masih ada sebagian yang terpasang. Untuk lebih efektifnya dalam rangka penertibannya apa dibagi apa gimana sistem untuk pelaksanaannya, Pak? Ya, agar lebih efektif dan efisien, Bawaslu sudah membentuk 8 tim. Yang pertama 3 tim per kecamatan, Kecamatan Lebu Sekarah dan Kecamatan Tanjung Harapan. Kemudian ada khusus tim kren, itu 2 tim. Ada 1 kren untuk Kecamatan Lebu Sekarah dan 1 kren untuk Kecamatan Tanjung Harapan. Oke. Terkait dengan kerawanan yang mungkin terjadi di masa tenang ini, apa aja gitu? Ya, yang mana kita ketahui bahwasanya masa tenang ini masa dilarang untuk melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun, termasuk kegiatan-kegiatan yang berbentuk kampanye, kegiatan-kegiatan silaturahim yang nanti ujung-ujungnya melakukan kampanye. Nah, kemudian dilarang memasang APK, kemudian termasuk pemberitaan. Jadi selama masa tenang ini pemberitaan terhadap calon, partai dan lain sebagainya itu juga termasuk yang dilarang. Himbauannya sendiri, Pak, kepada peserta maupun masyarakat. Himbauan kita dari Bawaslu, pertama agar peserta pemilu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak melaksanakan kampanye lagi di masa tenang ini, kemudian tidak melakukan pelanggaran termasuk yang kita wanti-wanti adalah terjadinya politik uang. Izin Pak Ketua KPU, mungkin tanggapan maupun harapannya dengan terlaksana kegiatan yang kita laksanakan hari ini, Pak. Ya, hari ini kita telah memperlihatkan pada seluruh lapisan masyarakat. Artinya kegiatan hari ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu khususnya sebagai bentuk kolaborasi kami terhadap amanat KPU 15/2023, di mana kegiatan hari ini adalah bentuk koordinasi kita dalam menyikapi masa tenang kampanye, masa tenang pemilu 2024. Masa tenang artinya kampanye tidak diperbolehkan dan alam pun harus tenang terhadap keadaan-keadaan atribut-atribut yang ada yang merupakan bentuk-bentuk kampanye lainnya. Dan kemudian untuk kegiatan kita hari ini, kita menghimbau seluruh lapisan masyarakat, khusus peserta pemilu, yang mana telah disampaikan oleh Ketua Bawaslu tadi. Kita telah menyurati baik dari Bawaslu maupun KPU, dan telah hasil koordinasi kita secara bersama Bawaslu, KPU, dan pemerintah daerah serta stakeholder terkait. Bahwasanya kita telah menyepakati hari ini sampai tanggal 13 dan seterusnya mungkin harus masing-masing peserta pemilu maupun calegnya menertibkan APK-APK yang ada dan atribut kampanye yang lainnya. Oh iya, Pak, satu lagi terkait dengan punishment-nya jika terjadi pelanggaran-pelanggaran di masa tenang ini seperti apa, Pak? Ya, kalau untuk politik uang itu justru ancamannya lebih tinggi pada masa tenang ini, yaitu pada masa tenang 4 tahun penjara dan denda 48 juta rupiah. Tapi kalau masa kampanye itu 2 tahun. Nah, jadi masa tenang ini lebih tinggi ancamannya.